Halo Sobat Pinvest, gimana kabarnya? Masih sama gue Ingga Putra. Sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol santai, gue pengen nanya kabar kalian. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan, mudah-mudahan yang lagi nonton kita lagi dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang lagi kurang sehat, gue doain mudah-mudahan cepat sembuh, cepat baikan, dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, pada segmen ini kita sedikit berbeda dari segmen yang sebelumnya. Kali ini segmen kita namanya BTS, Belajar Tapi Santai. Nah, di sini gue akan memberikan sedikit edukasi tentang investasi, bisnis, dan teknologi. Mantap ya? Boleh dong? Boleh ya? Boleh. Oke. Nah, pada topik kita hari ini gue pengen ngomongin soal venture capital. Menarik nih. Buat teman-teman yang kepikiran pengen bikin startup, atau mereka punya ideas menarik, tapi lo nggak punya modal. Nah, pas nih, sini berapa? Kamir. Nah, venture capital, balik lagi ke venture capital. Venture capital itu apa sih? Venture capital adalah sebuah badan, menurut gue ya, venture capital itu adalah sebuah badan yang menampung semua dana dari investor, yang nantinya akan disebar kepada teman-teman atau startup-startup yang butuh suntikan dana. Nah, ngumpulin uangnya dari mana? Uangnya itu bisa dikumpulkan dari beberapa elemen. Contohnya, dari salah satu perusahaan yang duitnya udah banyak banget, perusahaan kaya raya yang udah established, duitnya udah banyak banget gitu kan. Dan dia bingung dibandingin dia invest ke bank, lebih baik dia invest ke venture capital. Atau juga ada orang yang tajir melintir. Itu bisa juga. Dia nggak tahu nih duitnya mau taruh di mana, udahlah gue taruh di venture capital aja. Bedanya orang yang kaya banget, mereka akan cenderung lebih memilih uangnya diinvestasikan dibanding ditabungin. Kenapa? Karena kalau ditabungin itu sama aja kayak duit lo diparkir, tapi kalau lu investasiin duit lo, itu ibaratnya kayak uang lu suruh kerja untuk nyari duit buat lo. Keren ya orang-orang kaya ya. Buat yang kaya, mudah-mudahan kalian sehat selalu, sukses selalu, dan tambah cuan. Oke, gini, balik lagi ke venture capital. Oke, yang tadi gue bilang itu, si pengusaha atau si orang yang kaya banget atau perusahaan yang udah kaya banget, itu bisa kita bilang namanya limited partners. Nah, mereka ini ibarat contohnya kayak gini deh. Gue punya duit 100M, gue bingung mau gue apain. Datanglah si venture capital. Bro, mending duitnya lu kasih ke gue aja. Gue kelola selama 4 tahun, gue bisa kasih lu interest 40%. Kedengarannya menarik dong. Oh, cakep tuh. Bungkus deh bro, katanya gitu. Nah, uangnya dikemanain? Uangnya itu sama venture capital itu dikasih ke orang-orang yang memiliki bisnis startup yang membutuhkan suntikan dana. Ada pertanyaan menarik. Sumber pemasukan dana dari venture capital itu dari mana sih? Gini, sumber pemasukan dana dari venture capital itu ada 2. Yang pertama dari management fee. Yang kedua adalah carried interest. Management fee apa sih? Management fee itu adalah di saat si venture capital datang ke limited partners, dia akan minta sekitar 2%. Bro, uang lu gue urusin deh sini. Gue kelola nih uang lu yang 100M ini, gue kelola, tapi gue minta management fee ya. Let's say sekitar 2%. Umumnya sih 2% ya. Nah, itu salah satu source of income-nya. Yang kedua, dari carried interest. Carried interest ini dibebankannya ke siapa? Carried interest ini dibebankannya kepada perusahaan-perusahaan yang startup yang diinjek dana. Biasanya sih dalam rentang 20-30% umumnya ya. Tapi itu tergantung dari perjanjian di awal. Nah, 20% ini, let's say kayak misalkan ada si Bejo. Si Bejo datang ke gue, dia bilang, bro, gue perlu suntikan dana nih. Oh ya, buat apa? Gue bikin sebuah perusahaan startup. Oke. Apa nih contohnya? Jangan deh bro, gue bikin coffee shop aja. Oke, gitu kan. Nah, gue pengen lihat dong Jo. Gue nanya, gue sebagai venture capital gue pengen lihat dong Jo, coba lu bakalan bikin kayak gimana? Nih bro, silakan. Oke. Wah, kalau gue lihat-lihat, cakep juga nih Jo. Yaudah deh, cakep nih. Gue invest 10M ke lu ya. Nah, 10M ini nantinya dijadikan shares lu, shares gua
saham gue di perusahaan coffee shopnya si Bejo. Gue punya saham 20% senilai 10M yang gue injek dari dana. Nah, jalan nih 4 tahun. Begitu jalan 4 tahun, tiba-tiba ada perusahaan namanya Tinul. Si perusahaan Tinul ini, wih, cakep nih si Bejo, konsepnya menarik, daerahnya strategis, bisnisnya bagus, kopinya rame mulu. Kayaknya gue bayarin deh. Nah, diakuisisi lah nih akhirnya si perusahaan si Bejo ini, senilai 200 miliar. Nah, itu gimana tuh? Jadinya, kalau diakuisisi kayak gitu, gua itu kan punya saham sekitar 20%. Dari saham yang diakuisisi jadi 200M itu, gue punya saham, artinya gue punya saham 40 miliar. Nah, dari 40 miliar, berarti gue cuan dong. Cuan gue itu sekitar 30M. Oke, 40 miliar dapatnya dari mana? Karena shares gue itu adalah 20% di sana. 200 miliar dikali 40%, jadinya sekitar 40 miliar. Nah, cuan gue berapa? Cuan gue itu adalah sekitar 30 miliar. Kenapa 30 miliar dapatnya dari mana? Karena si 40 miliar itu dipotong dari jumlah awal gue mendanai si Bejo. Jadi 30M. Nah, datanglah gue nih bawa duit 30M. Kasih limited partners yang tadi yang ngasih injek dana, yang kelebihan duitnya. Bro, gue bawa nih duit 30M. Wih, kenapa nih bro kalau bawa duit 30M tiba-tiba ya? Iya, soalnya perusahaan yang gue danain ternyata berkembang. Wih, asik nih. Nih bro, 30M-nya. Tapi ntar dulu. 2%-nya buat gue ya. Berarti ini lo 24, 6M-nya ke gue. Kurang lebih kayak begitu cara kerjanya si venture capital. Nah, buat sobat invest yang tertarik atau yang mau bikin startup, sobat invest yang pengen bikin startup dan tertarik mendapatkan suntikan dana, bisa mungkin ngedeketin si venture capital ini. Lo bisa googling, itu ada di Google itu ada, lo bisa googling venture capital yang ada di Indonesia itu apa aja, dan lo bisa coba deketin mereka, cari tahu mereka mau apa. Tapi nggak hanya di situ aja. Ada beberapa hal penting yang harus lo tahu. Karena nggak sembarangan orang bisa mendapatkan suntikan dana dari perusahaan venture capital. Yang pertama, lo harus tahu tentang financial literacy. Itu lo harus tahu. Sama seperti diskusi gue sama Haris di podcast gue, Pcast. Itu gue lupa di episode berapa, mungkin nanti ada di sini ya. Nah, gue di situ sempat membahas, Haris sempat bilang bahwa pentingnya financial literacy untuk bisnis lo. Kenapa? Karena di saat lo memiliki ideas yang menarik, lo harus share atau lo harus lebih kreatif dan lo harus lebih fokus untuk ide lo ini biar bisnis lo tetap berkembang. Jadi pikiran lo tidak termakan sama si financial ini, urusan financial ini yang nantinya bisa membuat fokus lu berantakan. Itu satu. Solusinya apa? Solusinya lu better rekrut 1 orang untuk ngurusin urusan financial ini. Yang kedua, cobalah lu ikutin tren apa sih yang lagi hit saat ini, yang lagi ngetrend saat ini. Nah, yang lagi ngetrend saat ini apa ya? Pronat. Nah, oke. Biasanya perusahaan-perusahaan venture capital itu ada tuh yang tertarik dengan bisnis-bisnis F&B kayak begitu-begitu. Yang baru, yang lagi ngetrend, yang lagi diminati sama anak muda zaman sekarang. Kurang lebih begitu sih. Nah, kalau lo wondering kenapa startup-startup zaman sekarang mereka udah tidak segembar-gembor promonya kayak dulu. Karena si limited partnersnya ini udah mulai nagih duit. Bray, gue udah bokeh nih. Mana sih nih duit gue? Kurang lebih edukasi singkat dari gue mungkin itu aja. Mudah-mudahan info ini bermanfaat buat kalian. Sebelum itu gue mau mulai ngopi dulu. Jangan lupa di likes dan di subscribe biar kita makin semangat bikin ide-ide kreatif lainnya. Dan juga buat teman-teman, apabila mungkin dari omongan gue ada yang salah atau mungkin lo pengen menambahkan, silakan tulis di kolom komentar. Biar kita bisa sama-sama belajar. Gue Ingga Putra, gue undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.